Pengaturan pendapatan dan belanja daerah. Ada 10 materi, perhatikan ya. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu bukan? Sebenarnya APBD itu apa ya? Terus apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Keuangan Negara, APBD itu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berbeda ya dengan APBN, APBD ini anggaran daerah. Jadi yang melaksanakan tentu juga dari pemerintahan daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota yang kemudian disetujui oleh DPRD, sehingga secara umum APBD itu dapat diartikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah baik provinsi, kota, atau kabupaten yang disetujui oleh DPRD yang berisi tentang daftar pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode. Ayo kita mulai. Pengertian APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Penggunaan APBD adalah sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pengeluaran serta pendapatan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah tersebut. Selain itu, APBD juga mendukung pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan daerah, dan perizinan pengeluaran di masa yang akan datang. Pelaksanaan proyek jangka panjang di daerah tertentu menggunakan APBD sebagai acuannya. Bila tidak ada persetujuan terkait APBD, maka proyek akan mangkrak. Fungsinya ada 6, yaitu Pertama, fungsi otorisasi berfungsi sebagai dasar pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Contohnya, pemerintah daerah baru boleh membangun jalan atau membayar pegawai setelah kegiatan tersebut tercantum dalam APBD. Kedua, fungsi perencanaan, bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya sesuai apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Contohnya, program pemberian makanan tambahan untuk balita yang telah direncanakan untuk mengurangi tingkat stunting. Ketiga, fungsi pengawasan, berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan APBD dan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan APBD. Contohnya, APBD memungkinkan DPRD, BPK, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah. Dengan APBD, semua pihak bisa menilai apakah belanja dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai aturan. Keempat, fungsi alokasi. APBD berfungsi untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Contohnya, daerah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur daerah terpencil agar terjadi pemerataan. Kelima, fungsi distribusi, bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Contohnya, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau subsidi pendidikan bagi pelajar tidak mampu. Keenam, fungsi stabilisasi, berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah daerah bisa mengurangi dampak negatif dari gejolak ekonomi, seperti inflasi, pengangguran, atau bencana alam. Contohnya, saat terjadi kenaikan jasa atau barang, pemerintah akan menaikkan pajak. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Struktur APBD ada 3, yaitu pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersifat definitif atau pasti nilainya, dan menjadi hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Terdiri atas 1. Pendapatan asli daerah (PED) seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. 2. Dana transfer berasal dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dana bagi hasil atau DBH. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, contohnya hibah dari pemerintah pusat atau daerah lain. Kedua, belanja daerah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dibagi menjadi 1 belanja operasi untuk gaji pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah, bantuan sosial. 2. Belanja modal untuk pembelian pembangunan aset tetap seperti gedung, jalan, peralatan. 3. Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat seperti bencana alam. 4. Belanja transfer, dana yang ditransfer ke desa atau antar pemerintah daerah. Ketiga, pembiayaan daerah adalah transaksi yang mempengaruhi saldo anggaran lebih atau SAL dan digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Dibagi menjadi 1. Penerimaan, pembiayaan, contohnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, SILPA.
penerimaan pinjaman daerah. 2. Pengeluaran pembiayaan, contohnya penyertaan modal, investasi, pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang. Pertama, penyusun Tratis 1. Disusun oleh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, sebagai pedoman penyusunan APBD. 2. Melibatkan musyawarah rencana pembangunan mulai dari tingkat desa kelurahan sampai tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Kedua, penyusunan KUA dan PPS. KUA atau Kebijakan Umum Anggaran berisi arah kebijakan ekonomi daerah, asumai dasar, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 2. PPAS menjabarkan prioritas program casansyab kegiatan serta batas maksimal anggaran masing-masing SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. KUA dan PPS disusun oleh TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan dibahas serta disepakati bersama DPRD. Ketiga, penyusunan rancangan APBD. Berdasarkan KUY dan PPAS yang telah disepakati, kepala daerah menyusun rancangan APBD. Rancangan ini berisi 1. Rencana pendapatan daerah. 2. Rencana belanja daerah. 3. Rencana